adik-adik, apa kabar semuanya? Shalom, selamat hari Minggu. Ya, meskipun sampai saat ini kita belum bisa beribadah secara langsung, tapi kakak yakin meskipun hanya lewat ibadah secara online, rasa sukacita tetap kita rasakan dalam hati kita. Ya, kakak undang kalian untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Mari kita menyanyikan lagu pembukaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama, Kami Puji dengan Riang. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap berkat yang Tuhan boleh curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa mengerti dan memahami akan firman yang nantinya kami dengar. Biarlah Tuhan yang boleh mempersiapkan hati kami masing-masing untuk bisa mendengar dan memfokuskan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami yakin dan percaya rasa sukacita itu akan selalu tumbuh di dalam hati kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan memberikan jamahan bagi mereka sehingga mereka bisa berangsur pulih seperti sedia kala. Kiranya Tuhan, Kau boleh berkati ibadah kami ini berjalannya dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami mohon ampun atas setiap kesalahan-kesalahan yang mungkin kami lakukan Tuhan. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami yang menyakiti hati-Mu atau menyakiti hati sesama kami mohon pengampunan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu ini layak di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan bermazmur. Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat yang keempat hingga yang keenam. Kita akan membacanya silih berganti. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di
kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, Maka sekarang tegaklah kepalaku. mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyikan dan bermazmur bagi Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 53, bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang tiba waktunya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kakak ajak adik-adik untuk menyatukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih karena pada hari ini kami dapat beribadah di rumah masing-masing. Bapa yang maha baik, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Kau yang senantiasa menguasai setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat benar-benar fokus terhadap firman itu. Dan kiranya ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam tangan pengasihan Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Ya, silakan adik-adik cari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Jika kita sudah mendapatkannya, mari kita membacanya secara bersama-sama. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau.
Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihaloinya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku." Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Pembacaan kita dari kitab Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17 yang tadi kita baca. Kira-kira sebelum kita masuk ke dalam perenungannya, kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik di sini siapa yang punya harapan dan cita-cita dan masa depan? Wih, banyak pasti ya di rumah dalam hati ngejawab, "Iya Kak, aku," gitu dalam hati. Nah, atau mungkin lisan gitu, tapi kakak nggak bisa dengarkan karena kita hanya bertemu via virtual. Nah, adik-adik, ketika adik-adik punya harapan, cita-cita dan rencana masa depan, tentunya adik-adik pasti berpikir cara untuk mencapai cita-cita, harapan, dan masa depan yang telah adik-adik pikirkan dan rencanakan. Dan ketika adik-adik berpikir caranya, adik-adik berarti sudah memiliki suatu keinginan untuk berusaha untuk mencapai tujuan adik-adik. Nah, di dalam pemberitaan firman kita pada hari ini, sebenarnya juga menceritakan hal yang sama. Menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel berjalan untuk sampai kepada tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, ketika bangsa Israel mencari cara untuk sampai kepada tanah perjanjian Kanaan, Tuhan mengutus umat yang dikasihinya, yaitu Nabi Yosua. Nah, Nabi Yosua ini adalah orang yang diutus Tuhan dan dipercaya Tuhan untuk menggantikan Musa
membawa bangsa Israel untuk sampai ke tanah Kanaan. Nah, di dalam perjalanan untuk sampai ke tanah Kanaan, dari yang kita baca ini dari Sitim sampai kepada tanah Kanaan itu masih sangat amat jauh adik-adik. Mereka harus melewati Sungai Yordan terlebih dahulu, dan untuk sampai kepada Sungai Yordan itu jaraknya kira-kira sekitar 900 meter. Ya, kurang lebih 1 kilo lah ya. Nah, ketika mereka harus menyeberangi Sungai Yordan yang jaraknya kurang lebih 900 meter, dan itu sungai, tentu pasti ada rasa-rasa yang mengkhawatirkan, ada rasa ketakutan, ada rasa gelisah, ada juga perasaan bahwa saya tidak mampu. Masa bisa saya menyeberangi sungai yang luas, yang panjang dan juga dalam? Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Yosua, orang yang diutus oleh Tuhan, pun senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Kita bisa melihat bahwa pada ayat yang ke-7 Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau." Lalu kemudian dengan penyertaan Tuhan dan kekuatan yang datang daripada Tuhan itu, Nabi Yosua mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkata, "Perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian untuk mengangkat tabut itu sampai ke tepi Sungai Yordan," maka Yosua pun melakukan hal itu. Ia memerintahkan para imam untuk mengangkat tabut perjanjian melewati Sungai Yordan. Apa fungsinya tabut perjanjian diangkat oleh para imam? Sebenarnya adik-adik, tabut perjanjian itu merupakan sebuah simbol tanda kehadiran Tuhan bagi orang Israel yang saat itu sedang merasa cemas dan mau berjalan untuk melewati Sungai Yordan agar sampai ke tanah perjanjian. Dan ketika mereka mengangkat tabut perjanjian itu, berarti artinya mereka memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Mereka mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Mereka taat, sehingga kita bisa melihat pada ayat ke-17 dikatakan bahwa mereka berhasil untuk melewati Sungai Yordan, karena ketika mereka menyeberang Sungai Yordan dengan mengangkat tabut perjanjian itu, Sungai Yordan pun terbelah dan mereka melewati tanah yang kering. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman kita pada saat ini berarti kita diingatkan bahwa ketika kita memiliki rencana dan harapan masa depan untuk sampai kepada keberhasilan, kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yosua bersama dengan orang Israel, yaitu taat kepada perintah Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang menyertai Yosua pun menyertai kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bilang bahwa kita percaya kepada Kristus, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, Allah yang menyertai kita, artinya apa? Artinya di dalam kehidupan ini kita harus menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Seperti kalau bangsa Israel ketika dia mau menyeberang Sungai Yordan, Tuhan perintahkan untuk mereka angkat tabut perjanjian sebagai tanda kehadiran Allah. Kalau kita sebagai anak-anak teruna pada zaman sekarang,
kita bisa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, yaitu kita harus rajin untuk melihat perintah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam Alkitab. Tentu kita bisa melihat bahwa jelas perintah Tuhan itu ada di 10 perintah Tuhan. Tapi kalau kita mau baca Alkitab, sebenarnya ada lebih banyak lagi perintah Tuhan. Contoh kalau kita mau mencapai masa depan dan harapan kita, dalam Amsal Tuhan bilang, pergi belajarlah dari semut, jangan malas. Itu juga merupakan sebuah perintah Tuhan sebenarnya, yang akan membawa kita kepada suatu sikap yang rajin. Kalau kita mau menjadi anak yang mengikuti perintah Tuhan, kita mau benar-benar melakukannya dalam kehidupan. Contoh dibilang jangan malas, terus kita rajin. Terus kalau kita mau misalnya punya cita-cita, berarti saat ini kita yang masih SMP atau SMA, kita rajin belajar supaya kita mendapatkan nilai yang baik, supaya kita bisa masuk ke universitas yang sudah kita cita-citakan atau ke sekolah impian kita. Kita belajar yang rajin supaya kita benar-benar bisa sampai pada apa yang kita harapkan, seperti bangsa Israel yang bisa sampai kepada tanah perjanjian. Nah, oleh karena itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak yang mau taat, mau tekun, pun anak-anak yang yakin akan kuasa dan penyertaan Tuhan. Sebab seperti Yosua yang tidak meragukan Tuhan, kita pun harus yakin kepada Tuhan. Dan caranya supaya kita bisa yakin kepada Tuhan apa sih? Balik lagi, kita harus bangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena kalau adik-adik nih misalnya sama teman adik-adik, kalau adik-adik nggak kenal deket, bagaimana adik-adik bisa percaya? Tentu adik-adik nggak percaya kan? Jadi mau curhat aja mikir-mikir nanti dia bocorin rahasia saya atau enggak ya gitu. Tapi kalau misalnya adik-adik punya relasi yang dekat, tentu adik-adik mau curhat apa aja bisa, mau cerita apa aja bisa. Oleh karena itu bangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan cara bangun relasi yang dekat dengan Tuhan, caranya apa? Balik lagi, kita memang harus berdoa. Kita harus rajin baca Alkitab dan melakukan firman Tuhan itu. Dan melakukan firman Tuhan dapat dilakukan dengan yang tadi. Kita mau taat, kita mau membaktikan diri kita, tidak menyimpang dari kebenaran, itu cara kita untuk melakukan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya adik-adik di rumah bilang bahwa, Kak aku udah berusaha taat kepada Tuhan, tapi pada kenyataannya adik-adik masih suka melawan orang tua. Coba adik-adik pikirkan lagi. Ketaatan adik-adik itu benar-benar mencerminkan sikap yang taat di hadapan Tuhan pun di hadapan sesama, atau hanya menurut adik-adik sendiri? Tentu kalau menurut kakak, kalau kita bilang saya udah taat kepada Tuhan tapi saya masih suka melawan orang tua, itu bukanlah sebuah sikap yang mencerminkan ketaatan kepada Tuhan juga. Kenapa? Karena orang tua itu ada di sekeliling kita juga sebagai pembimbing, sebagai wakil Tuhan. Dan ketika orang tua ada sebagai pembimbing, sebagai wakil Tuhan, kalau kita mau taat kepada Tuhan, baiklah kita juga taat kepada orang tua kita. Ketika orang tua mengajarkan hal-hal yang baik, kita harus taat. Kita harus mengikuti ajarannya sehingga kita pun bisa mencapai suatu keberhasilan. Oleh karena itu adik-adik, tetaplah menjadi anak-anak yang mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan, pun mau menjadi anak-anak yang berusaha melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menolong dan menyertai kita sekalian. Amin. Adik-adik, sekarang kita waktunya untuk merespon firman Tuhan. Oleh karena itu kita buka nyanyian dari Gita Bakti nomor 62 ayat yang pertama.
kita menyanyi Siapa yang Berpegang. Adik-adik, sekarang mari kita satukan hati dan pikiran kita naikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih untuk firman yang boleh senantiasa kami baca dan renungkan pada saat tadi. Kiranya ya Tuhan, di dalam firman itu kami diingatkan untuk menjadi anak-anak yang taat kepadamu, anak-anak yang takut akan Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang mau mengikuti segala arahan dan juga perintah yang Tuhan berikan pun yang diberikan oleh orang tua dan pembimbing kami. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kayak mau berdoa bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap pemerintah yang ada, Tuhan berkati setiap program-programnya, bahkan Tuhan yang menolong bangsa kami di dalam pergumulan melawan pandemi COVID-19. Kiranya ya Allah, Engkau berkati setiap orang yang berkontribusi untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19, baik dokter, suster maupun perawat, bahkan orang-orang yang saat ini juga berkontribusi di rumah masing-masing. Kiranya Engkau berkati mereka semua. Kiranya Tuhan yang meneguhkan iman dan percaya mereka, bahkan Tuhan menolong mereka di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Berkati juga ya Bapa, bangsa dan negara kami yang saat ini pun sedang kesulitan dalam bidang ekonomi. Kiranya Tuhan berkati orang-orang yang kesulitan mendapatkan makanan. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan yang tolong mereka, bahkan pakailah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi gereja yang ada di seluruh dunia ini, dan terkhususnya gereja GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya. Kiranya Tuhan Kau berkati seluruh warga jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya. Tuhan sertai mereka di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan, dan Tuhan juga berkati mereka yang dalam kondisi sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan pulihkan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga mereka boleh pulih dan beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi Pelkat Teruna. Kiranya Tuhan berkati setiap kakak layan maupun pengurus. Tuhan beri hikmat kepada mereka, bahkan Tuhan juga berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan pada saat ini. Kiranya melalui berkat Tuhan, mereka pun boleh senantiasa memperoleh kecukupan, dan juga mereka boleh semakin didewasakan di dalam iman dan pengharapan akan Tuhan. Berkatilah juga kami anak-anak Teruna. Kiranya ya Tuhan Kau berkati kami, berkati pendidikan kami, berkati kami di dalam
keluarga kami, kiranya Tuhan yang menuntun dan memimpin kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan juga menjadi anak-anak yang membawa damai bagi orang-orang di sekeliling kami. Kiranya ya Tuhan, melalui penyertaan dan berkat-Mu, Kau juga yang senantiasa membantu kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang tekun, dan anak-anak yang mau berusaha dan belajar, sehingga melalui ketekunan dan kerajinan kami pun boleh mencapai harapan masa depan dan cita-cita yang selama ini kami impikan. Dan kiranya Tuhan berkati setiap proses kami, baik pun tantangan-tantangan yang harus kami hadapi. Tuhan berkati, Tuhan mampukan kami agar kami dapat mampu melewati seluruh tantangan ini dengan baik dan dengan pertolongan daripada Tuhan saja. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan berkati secara khusus Regita yang dalam masa pemulihan. Tuhan berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang ia konsumsi. Bahkan Tuhan berkati juga keluarga yang merawatnya, orang tua dari Regita maupun kakek neneknya. Kiranya Tuhan berkati sehingga melalui kehadiran mereka boleh bersama-sama bergumul dan berjuang untuk memperoleh pemulihan yang datang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sedang menjalani masa pendidikan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati setiap proses pendidikan yang kami lalui di rumah kami masing-masing. Kiranya melalui proses pendidikan ini kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang pandai dan anak-anak yang senantiasa mengamalkan ilmu yang kami dapatkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati juga kami di dalam pergaulan kami. Kiranya ya Tuhan, Kau yang tuntun kami, berikan kami hikmat sehingga kami dapat bergaul dengan baik dan menjauhi segala kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang maha baik, inilah doa dan ucapan syukur kami yang jauh daripada sempurna. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kakak akan memberikan informasi bahwa adik-adik dapat menyerahkan persembahan ke gereja dengan cara yang pertama, adik-adik bisa mentransfer persembahan yang sudah adik-adik berikan ke nomor rekening gereja yaitu di Bank Mandiri. Lalu yang cara kedua, adik-adik bisa menitipkan kepada orang tua dan digabungkan di amplop hari Minggu. Mari kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan menyanyikan dari Gita Bakti nomor 80, bait yang pertama, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita. Bersyukur padanya, Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan
sukacita padanya. Ya adik-adik, silakan berdiri, kita akan satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur kepada-Mu Tuhan bahwa pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Kau boleh berkati persembahan kami. Biarlah setiap persembahan-persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat berguna bagi gereja-Mu dan memperluas bagi kerajaan-Mu. Biarlah Tuhan Kau boleh ajar kami untuk kami bisa membagi berkat kepada sesama kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau ngapain nggak? Kita akan tiba di saatnya untuk amanat pengutusan. Oleh karena itu, adik-adik, kakak-kakak undang kalian untuk berdiri. Mari kita berdiri, kita menerima amanat pengutusan. Adik-adik, kembalilah di dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah anak-anak yang senantiasa tetap taat dan setia kepada Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Sekarang kita menyanyi dari Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah damai dan cemerlang. Adik-adik, sekarang mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah usai. Nah, sekarang silahkan adik-adik untuk mengucapkan selamat hari Minggu kepada orang tua, kakak, adik yang ada di rumah. Dan kakak-kakak juga mau mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Bye.